Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian, sebelum kita pelajari materi hari ini, marilah kita buka bersama-sama pelajaran hari ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan dengan wasilah doa yang kita panjatkan nanti Allah berikan kemudahan, mudah dalam memahami materi hari ini, dan tentunya kita dapat ilmu yang bermanfaat dan nantinya kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita mulai saja. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, masih ingatkah dengan materi sebelumnya? Tentunya kalian semua masih ingat bahwa di pertemuan sebelumnya kalian semua tentunya telah membaca yaitu kisah keteladanan Luqman Al-Hakim, yaitu di buku paket bab 11 di sana diterangkan atau tertera ya di dalam bab 11 tersebut, yaitu tentang kisah Luqman Al-Hakim. Bahkan di antara kalian semua sudah membuat rangkumannya ya, sudah dikirimkan ke Bapak juga. Nah, hari ini Bapak mencoba untuk membuatkan videonya ya, masih dalam konten yang sama ya. Walaupun kontennya sama, yaitu masih menjelaskan tentang kisah Luqman Al-Hakim, tapi mudah-mudahan di situ nanti, di dalam video itu nanti kalian menambah wawasan kalian atau pengetahuan kalian tentang siapa Luqman Al-Hakim dan 4 nasihat penting yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, dan tentunya juga buat kita semua selaku umat manusia. Baik, anak-anak sekalian, untuk selanjutnya mari kita simak video pembelajaran hari ini. Kisah teladan Luqman Al-Hakim. Sekilas tentang Luqman Al-Hakim. Luqman bukanlah seorang nabi, dia adalah manusia biasa yang soleh dan berakhlak mulia. Menurut sebagian pendapat, Luqman adalah seorang tukang kayu yang berasal dari Habsyi, Ethiopia. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Luqman Al-Hakim adalah seorang hakim yang hidup pada masa Nabi Daud alaihissalam. Nama dan kisah Luqman Al-Hakim diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu surah Luqman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hikmah kepada Luqman sehingga dia diberi gelar Al-Hakim, disebabkan karena dia adalah orang soleh dan berakhlak mulia yang patut kita jadikan teladan. Yang dimaksud dengan hikmah adalah kata-kata bijak yang bisa dijadikan pedoman hidup umat manusia. Menurut suatu riwayat, tradisi Bani Israel, Luqman selalu mengeluarkan kata-kata hikmah, yaitu ucapan bijak yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Dengan kata-kata yang penuh hikmah itu, Luqman akhirnya banyak dikenal masyarakat saat itu. Dalam sebuah cerita dikisahkan, ada seseorang bertanya kepada Luqman, "Bukankah kamu mantan seorang budak?" "Benar," jawab Luqman singkat. Orang itu kemudian bertanya lagi, "Apa yang membuat kamu bisa terkenal seperti sekarang ini?" Luqman menjelaskan, "Itu semua atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku selalu berkata benar dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Aku juga selalu menunaikan amanah yang diberikan kepadaku." Pelajaran dari kisah Luqman Al-Hakim. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari kisah Luqman Al-Hakim. Di antara pelajaran dari kisah Luqman Al-Hakim itu ada 4 hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang akidah, tentang birrul walidain, tentang ibadah, dan tentang muamalah. Yang pertama tentang akidah. Luqman melarang anaknya berbuat syirik, karena syirik merupakan dosa yang sangat besar.
Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa syirik adalah kezaliman yang besar. Zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Manusia seharusnya menyembah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh menyembah atau meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan menyembah dan meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu disebut syirik. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan syirik dinamakan musyrik. Orang tersebut berarti telah melakukan perbuatan zalim. Yang kedua tentang birrul walidain. Birrul walidain artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Luqman juga berwasiat kepada anaknya dan juga umat manusia agar selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dalam ayat tersebut, umat manusia diperintahkan untuk berbuat baik dan berterima kasih kepada kedua orang tua, serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat itu disampaikan Luqman kepada umat manusia karena pertama, ibu telah mengandung anak dalam keadaan lemah. Ibu kemudian melahirkan anaknya dengan penuh perjuangan. Ayah bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ibu dan anaknya. Yang kedua, ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Ayah pun senantiasa merawat dan membimbing anaknya dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga tentang ibadah. Luqman memberi nasihat kepada anaknya tentang ibadah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Inti nasihat Luqman kepada anaknya tentang ibadah adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah melaksanakan sholat. Kita selaku seorang muslim tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, menyuruh manusia mengerjakan yang baik dan mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar. Yang ketiga, bersabar terhadap musibah yang menimpa. Yang keempatnya tentang muamalah. Muamalah maksudnya menjalin hubungan kepada sesama manusia. Luqman memberikan nasihat bahwa dalam bermuamalah tidak boleh sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Luqman berpesan sebagai berikut. Yang pertama, tidak memalingkan muka dari manusia karena sombong. Yang kedua, tidak berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Yang ketiga, merendahkan suara ketika berbicara dengan orang lain. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi kisah singkat teladan dari Luqman Al-Hakim. Semoga 4 nasihat atau pelajaran penting, yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada kedua orang tua, mendirikan sholat, dan tidak bersikap sombong, kalian semua bisa memahaminya
dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk tugas hari ini, silahkan dikerjakan soal-soal berikut ini. Sebagai penutup, marilah pelajaran hari ini kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.